Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di kajian As-Sunnah. Ini kajian yang ketujuh. Di kajian ini kita akan membahas tentang nama-nama Ahlus Sunnah. Nama-nama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah memiliki nama-nama yang semuanya diambil dari nas-nas yang sahih, dari dalil-dalil yang sahih yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama-nama itu adalah yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka orang-orang yang berjalan di atas apa yang menjadi landasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para imam yang diberi petunjuk dan yang mengikuti jalan mereka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah di setiap tempat dan setiap zaman. Mereka akan selalu ada dan tertolong hingga tegaknya hari kiamat. Disebut Ahlus Sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini disebut dengan Ahlus Sunnah. Kenapa mereka disebut dengan apa? Ahlus Sunnah. Disebut dengan Al-Jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Tidak mau berpecah belah dalam urusan agama. Berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, kebenaran. Tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah, pendahulu-pendahulu dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka juga disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah karena totalnya loyalitas mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersatunya mereka dalam mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin, baik dalam perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Jamaah menurut ulama akidah adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu kalangan sahabat. Inilah jamaah menurut ulama akidah, yaitu kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Karena juga mereka berkumpul di atas kebenaran. Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 665 Hijriah berkata, perintah untuk berpegang kepada jamaah maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran dan mengikutinya, meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyelisihinya banyak. Karena kebenaran itu apa yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama, yaitu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tanpa melihat kepada orang-orang yang menyimpang, yang melakukan kebatilan sesudah mereka. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, wa wahidatan fil jannah wa 70 fil nar. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah, fa 71 fil nar, wa wahidatan fil jannah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqatan wahidatan fil jannah wa 72 fil nar." Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, satu di surga sedangkan yang 70 di neraka.
Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. 71 di neraka dan 1 di surga. Dan demi Rabb yang diri Muhammad ada di tangannya, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 1 di surga dan 72 di neraka. Dan ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Siapa yang selamat? Siapa yang satu golongan yang selamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jamaah. Dalam riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, para sahabat berkata, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Subhanallah. Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala mengatakan, ciri-ciri ahlu sunnah adalah mereka mengikuti generasi salafus salih, generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, meninggalkan setiap perkara bid'ah yang dibaru-barukan dalam agama dan yang baru dalam urusan agama. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ragu lagi bahwasanya ahlul naql dan ahlul hadis yang mengikuti asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah ahlu sunnah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, ahlu sunnah yang murni adalah yang selamat dari perkara bid'ah, yang mereka berpegang teguh terhadap apa yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Itu nama pertama, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian nama yang kedua adalah al-firqah najiyah. Al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Al-firqah an-najiyah atau golongan yang selamat di zaman ini hingga datangnya hari kiamat adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya masalah ini. Beliau menjawab, iftaraqatul yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala isnaini wa sab'ina firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam masuk neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, maka ala misli ma ana alaihi al-yawmus wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mana aku dan para sahabatku berpegang teguh padanya. Subhanallah. Ini adalah al-firqah an-najiyah. Firqah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang ketiga adalah at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahirin 'alan nas. Akan selalu ada golongan dari umatku, kelompok dari umatku yang senantiasa taat menjalankan perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakannya atau menyelisih mereka sehingga datang keputusan Allah dan mereka pun tetap dalam keadaan demikian. Dalam lafaz yang lain, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah, hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Pasti akan selalu ada sekelompok dari orang-orang dari umatku ini yang senantiasa meraih kemenangan sampai ketetapan Allah datang kepada mereka. Mereka pun tetap di atas kemenangannya. Dan diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dengan lafaz serupa. Demikian juga dari Thauban radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalika wa laysa fi hadisihi Qutaibah wa hum kadzalika. Akan senantiasa ada sekelompok orang yang di antara umatku ini yang menang di atas kebenaran. Tidaklah membahayakan mereka orang lain yang menyanyiakannya hingga datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka senantiasa berada dalam keadaan demikian. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan di riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu dengan lafaz yang serupa juga diterangkan hal demikian.
Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim berkata tentang At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah Al-Mansurah sebagai sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran akan terus eksis di setiap masa. Namun mendekati kebangkitan kiamat, Allah akan mengirimkan angin lembut yang bertiup melewati ketiak setiap orang. Angin itu akan mencabut ruh mukmin dan mukminah sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali orang-orang yang jahat. Ringkasnya, keberadaan At-Taifah Al-Mansurah yang disebut sampai hari kiamat berbangkit maksudnya adalah sampai menjelang datangnya hari kiamat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebagian daripada nama-nama daripada ahlu sunnah yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis. InsyaAllah kita akan sambung nama-nama yang lain lagi di pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.